Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam sukses selalu kawan, sahabat petani keren dimanapun Anda berada. Baik kawan, kali ini kita akan melanjutkan part 2 tentang sejarah porang di Indonesia kawan. Baik, dari episode sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ada seorang tentara Jepang yang ketika Perang Dunia Kedua, Jepang dikalahkan oleh sekutu di tahun 1945. Kemudian tentara Jepang pulang ke negaranya, dan beliau ini tidak mau pulang ke Jepang kawan. Beliau memilih tetap tinggal di Indonesia dan bergabung dengan pejuang-pejuang Indonesia, tentara-tentara Indonesia. Kemudian beliau juga menjadi warga negara Indonesia. Dan yang spesialnya kawan, kewarganegaraan beliau ini diberikan langsung oleh Bung Karno, Presiden Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama itu kawan. Siapakah beliau ini? Beliau adalah Mr. Masaharu Ishii. Mr. Masaharu Ishii ini berasal dari Jepang kawan, tepatnya dari Kepulauan Hokkaido. Ada salah satu tempat di Hokkaido itu namanya Kushiro. Nah, dari Kushiro inilah beliau berasal. Beliau ini sebetulnya 10 bersaudara, tapi hanya Mr. Masaharu Ishii ini yang dikirim ke Indonesia untuk berperang. Sementara ke-9 saudaranya tetap tinggal di Jepang, di Hokkaido, di Kushiro. Kushiro ini wilayah laut kawan, makanya terkenal dengan ikan-ikannya, juga terkenal dengan kepitingnya yang besar-besar, terkenal. Nah, dari sanalah beliau berasal, dari Kepulauan Hokkaido, dari wilayah Kushiro, Jepang. Beliau kemudian tetap memilih tinggal di Indonesia, kemudian gabung dengan tentara Indonesia. Beliau ditugaskan di Aceh waktu itu kawan, tepatnya di Lok Semawe, Aceh. Beliau dinas di sana, bergabung dengan tentara Republik Indonesia. Kemudian beliau pindah ke Medan. Beliau ini setelah kemerdekaan kawan. Sebelum kemerdekaan beliau di Lok Semawe Aceh. Setelah kemerdekaan beliau pindah ke Medan, menikah dengan wanita Tionghoa dan memilih tinggal di Medan. Di tahun 1950-an kebetulan waktu itu orang Jepang membutuhkan umbi porang dari Indonesia kawan. Karena apa? Karena dalam literatur Jepang udah ada tentang porang-porang, karena mereka mengenal porang sejak ratusan tahun yang lalu. Dan di masa itu di Jepang sudah ada profesor ahli perporangan kawan. Lewat profesor ahli perporangan itulah bahwa di Indonesia tumbuh tanaman porang kawan. Kalau di Jepang porang itu dikenal sebagai konyaku. Di Indonesia ada porang. Oh, kebetulan ada si Ishii kan di sana, coba kita hubungi. Nah, kemudian pihak dari Jepang ini menghubungi Mr. Masaharu Ishii yang kebetulan waktu itu masih tinggal di Medan. Mr. Ishii ini dihubungi oleh perwakilan Jepang. Setelah dihubungi, mereka berbicara banyak. Atas dasar itulah Mr. Ishii ini mencari informasi. Oleh pihak perwakilan Jepang ini dianggap Mr. Ishii ini sudah punya network, sudah punya link sama orang-orang pejabat-pejabat Indonesia, sehingga mempermudah nanti urusannya untuk urusan perdagangan. Mr. Masaharu Ishii ini mencari info-info, ternyata tanaman porang ini banyak tumbuh di Jawa kawan. Mendapat informasi seperti itu, maka berangkatlah Mr. Ishii ke Pulau Jawa. Waktu itu tepatnya di Surabaya. Surabaya pada masa itu terkenal dengan kota dagang kawan.
dan lebih terkenal dari ibu kota negara, yaitu Jakarta. Karena waktu itu Surabaya sebagai kota dagang harus keluar masuk barang, baik itu pedagang dari dalam negeri maupun pedagang dari luar negeri, itu keluar masuknya dari Surabaya, pelabuhan besar, bandar besar, Tanjung Perak. Itu makanya terkenal, sangat terkenal di masa itu Surabaya sebagai kota dagang terbesar, lebih terkenal dari Jakarta pada masa itu. Kemudian Mr. Issy sebagai perwakilan dari orang Jepang di Indonesia, di Surabaya, beliau mencari-cari informasi tentang tanaman porang. Beliau berusaha mencari-cari. Nah, setelah mencari-cari ternyata banyak ditemukan di daerah Mojokerto, Blitar, dan Madiun, kawan. Memang ada di beberapa daerah seperti di Jawa Tengah, di Jawa Barat, itu juga ada tanaman porang, tapi tidak sebanyak di Jawa Timur. Nah, kebetulan di Mojokerto, Blitar, dan Madiun ini tanaman porang banyak tumbuh. Akhirnya Mr. Issy pun menghubungi petani-petani lokal di wilayah itu. Perjuangannya betul-betul pada masa itu, kawan. Karena kenapa? Karena di masa itu tanaman porang tidak terkenal, kawan. Perjuangannya Mr. Issy betul-betul, kawan, di masa itu untuk mendapatkan tanaman porang lusukan dari satu daerah ke daerah lain di Pulau Jawa. Akhirnya setelah mendapat tempat di Mojokerto, Blitar, dan Madiun, beliau menghubungi petani-petani di sana. Memang sangat susah, kawan. Kenapa dibilang susah? Karena pada masa itu tanaman porang itu dianggap tanaman liar, kawan. Dianggap sebagai tanaman pengganggu tanaman lainnya. Makanya sama para petani pada waktu itu malah dibuang, kawan. Dibabat, dibuang umbi-umbinya. Tapi karena tanaman porang ini bandel, walaupun umbi-umbinya itu dibuang, tumbuh lagi, kawan. Tumbuh lagi, malah semakin banyak. Dibabat, dibuang, malah tumbuh lagi semakin banyak. Nah, itu hebatnya porang. Para petani pada waktu itu bingung. Tersiar kabar bahwa ada orang cari tanaman porang. Tanaman porang bisa dijual, tanaman porang laku. Wah, bingung ini. Buat apa kan gitu? Tanaman porang ini tanaman yang gatal-gatal beracun kok laku? Itulah para petani ini mendapat informasi bahwa yang akan membeli, bahwa yang mencari porang ini orang Jepang. Beredarlah rumor, beredarlah gosip-gosip, wah, porang ini akan dijadikan alat perang, bahan alat perang, bahan bom, mungkin seperti itu ya. Karena pada waktu itu kan petani namanya petani desa, jadi pemikirannya masih polos. Kalau ada orang Jepang cari porang, mau membeli porang, itu nanti akan dijadikan senjata perang, mungkin dijadikan bom. Jadi bom itu nanti dilemparkan ke musuh, nanti musuhnya jadi gatal-gatal, kemudian lari kabur dari medan pertempuran. Mungkin seperti itu pemikiran petani-petani desa itu mungkin. Karena memang tanaman yang menyebabkan gatal-gatal, kawan, porang ini. Makanya kenapa kok ada orang mau? Kenapa? Ternyata yang mau membeli itu orang Jepang. Nah, makanya pemikirannya petani-petani seperti itu, akan dijadikan bahan untuk alat tempur. Karena isu-isu rumor-rumor seperti itu kan tetap saja berarti porang ini kan tidak bisa dikonsumsi, tidak bisa dimakan. Maka banyak petani yang enggan untuk membudidayakannya, kawan. Jadi mereka hanya mencari di sekitar kebun mereka, di hutan-hutan, di lembah-lembah, di dekat-dekat perbukitan yang dekat dengan tempat tinggal mereka. Habis mereka cari porang-porang tersebut, dikumpulkan, baru kemudian diberikan, distorkan ke Mr. Issy. Yang sulit pada waktu itu perjuangan Mr. Issy dalam mengumpulkan porang-porang. Betul-betul perjuangan yang sangat berat, karena memang pada waktu itu porang belum dikenal luas di masyarakat. Dikenal luasnya ya hanya sebagai tanaman pengganggu, tanaman liar, tanaman yang tidak bisa dikonsumsi, tanaman yang menyebabkan gatal-gatal. Makanya tidak mau para petani untuk menanam porang, karena tidak tahu manfaatnya,
tidak tahu mengolahnya. Di situ kawan, sangat berat perjuangan Mr. Masaharu Ishii ini dalam mencari porang pada waktu itu untuk memenuhi permintaan dari pihak Jepang dalam menyuplai porang ini ke Jepang kawan. Baik kawan, bagaimanakah perjuangan Mr. Masaharu Ishii ini untuk terus mencari porang, untuk terus bagaimana caranya porang ini bisa dikembangkan, bisa dijual, sampai untuk bisa diekspor ke luar negeri, bukan hanya di Jepang saja, tapi di negara-negara lainnya. Simak terus kelanjutannya di channel Sahabat Petani Keren. Mudah-mudahan info-info yang kami sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, sampai jumpa lagi di